Yang siap terima firman sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Shalom. Saudara, hari ini kita belajar firman Tuhan, berjaga-jaga senantiasa. Murid yang bersiaga di akhir zaman. Saya berikan tema berjaga-jaga senantiasa. Dalam kitab 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 sampai kepada ayat yang ke-18. Kita sama-sama baca ya. Kuat-kuat kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saudara yang saya kasihi, ini adalah suratan Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika yang kebingungan akan kedatangan Tuhan Yesus dengan hubungannya dengan kebangkitan orang mati. Saya juga mau supaya saudara di ruangan ini jangan bingung bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang yang memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau di hatimu percaya Tuhan Yesus, Yohanes 10 ayat 28 dikatakan engkau pasti selamat. Jadi bukan semoga selamat. Ingat, di dalam Alkitab ada kepastian selamat. Yohanes 10 ayat 28. Dalam kitab Roma 10 ayat 9 dan 10 dikatakan barang siapa yang percaya dalam hatinya dan mengaku dengan mulutnya Yesus adalah Tuhan, yang mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, diselamatkan. Itu kasih karunia. Jadi jangan sampai saudara nggak paham ini. Saudara, ini sangat penting bagi keselamatanmu. Sehingga ketika orang bertanya kepadamu, setelah engkau meninggal, kemana engkau pergi? Engkau tidak ragu berkata, oleh kasih karunia Tuhan, aku ke sorga. Bukan oleh perbuatanmu, bukan oleh karena hebatmu, tapi oleh karena imanmu, percaya Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, maka engkau diselamatkan. Jemaat Tesalonika kebingungan, mereka tidak tahu akan hal ini, maka Rasul Paulus meyakinkan mereka bahwa Tuhan Yesus pasti datang untuk membangkitkan orang mati. Orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Poin pertama adalah kita akan dibangkitkan dan dikumpulkan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14 dan 16. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sebab pada waktu tanda diberi, ya ingat ya, kedatangan Tuhan Yesus akan ada bunyi sangkakala. Yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga.
Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, orang yang mati dalam Yesus dibangkitkan dulu untuk menerima hidup yang kekal. Dan orang yang masih hidup akan diangkat di awan-awan kemuliaan untuk menyusul bersama-sama hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau saya meninggal, kalau saudara meninggal, rohmu itu enggak mati. Yang mati itu adalah dagingmu. Dagingmu dari tanah kembali ke tanah. Tapi rohmu langsung ke sorga. Kalau engkau sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Makanya jangan pernah lepaskan imanmu karena pacaran. Karena mau menikah. Jangan, mahal harga imanmu itu. Dan ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, maka ada bunyi sangkakala, trompet. Maka tubuh saya yang mati itu, walaupun mungkin tubuh saya dikremasi. Orang Kristen bisakah dikremasi? Bisa. Di Korea orang Kristen dikremasi. Karena di Korea nggak ada tanah, kurang tanah. Sehingga teman-teman saya di sana berkata rata-rata jemaatnya dikremasi. Jadi orang Kristen bisa dikremasi, mungkin ditaburkan ke laut sebagian. Begitu budaya kalau kremasi. Dan kalau kita orang Batak atau orang kita Jawa atau Nias, biasanya kita dikuburkan. Dan kemudian tubuh kita dibangkitkan, maka tubuh kita akan mendapat tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu tubuh seperti Yesus. Lihat, Tuhan Yesus bangkit pada hari keberapa? Hari ketiga. Ketika dia bangkit, kan murid-muridnya ketakutan. Para rasul, 12 rasul itu ketakutan. Bersembunyi di dalam sebuah tempat. Yesus masuk menembus tubuh, menembus dinding itu. Itu tubuh kemuliaan. Kira-kira begitulah gambaran tubuh kemuliaan. Jadi tubuh kemuliaanmu tidak ada lagi sakit penyakit. Tidak ada lagi yang namanya cacat. Tubuh kemuliaanmu tidak ada lagi yang namanya kesusahan. Tetap tangis tidak ada lagi. Nah setelah yang mati ini dibangkitkan, dia mendapat tubuh kemuliaan. Dan kemudian yang diangkat kembali adalah orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup dalam Tuhan Yesus diangkat. Saya berdoa saudara dan saya tidak masuk zaman antikris di mana penyiksaan. Kalau terjadi penyiksaan itu yang sangat berat ujian imannya. Sehingga saya berharap setiap saudara adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara adalah orang yang diselamatkan. Saudara yang saya kasihi, Filipi 1 ayat 21 sampai 22 bilang begini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Sama-sama kita baca 1 2 ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, ayat 22, itu berarti bagiku bekerja apa? Memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Rasul Paulus berkata mati adalah keuntungan. Kenapa untung? Karena orang yang mati dalam Kristus memperoleh hidup yang kekal. Mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Dan kalau hidup saat ini bekerja berbuah bagi Kristus. Oleh karena itu saya mengajak semua jemaat yang saya kasihi. Ayo, kalau masih hidup engkau saat ini jangan sia-siakan hidupmu. Mari gunakan waktumu yang sisa ini untuk memuliakan nama Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 2 dikatakan, gunakanlah waktumu yang sisa ini untuk Tuhan. Jangan untuk dunia. Ingat, setiap kita ada nomor urutan kematiannya. Setiap kita sudah ada nomor urutannya. Kalau saudara pernah ke bank BRI, saudara dikasih karcis, nomor urut 1, nomor urut 10, nomor urut 100. Pasti dapat tiba waktunya nomor 100. Nomor urutan ini tidak harus duluan yang tua baru yang muda.
Atau yang muda duluan baru yang tua, gak ada aturannya. Lahir teratur, mati gak teratur. Betul? Betul? Berapa di antara saudara ada yang kejadian anaknya dulu yang meninggal? Saudara, ada orang yang anaknya dulu yang meninggal, saudara. Baru bapaknya dan mamanya. Pertanyaan gereja kita minggu lalu, 3 minggu lalu meninggal mamanya. Minggu semalam papanya meninggal. Berduka, sangat sedih. Maka pesanku sama saudara, kalau berduka, biasa itu menangis. Kejadian 23 ayat 1 dan 2. Abraham boleh dibaca. Ketika meninggal istri yang dicintainya Sarah, dia nangis. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Berapa umur Sarah? Siapa yang mau seperti Sarah 127 tahun? Ada yang mau? 127 tahun? Ya, kalau ada yang mau silakan. Saya masing-masing dengan takaran kasih karunia. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron. Di tanah Kanaan, lalu Abraham datang meratapi dan menangisi dia. Jadi mengandung atau menangisi orang yang mati itu lumrah. Kalau ada istri, suaminya meninggal, menangis, itu biasa. Saya sudah lihat kasus itu. Jangan larang. Bahkan saya ingatkan samamu, kau berkunjung ke rumah duka, jangan banyak nasihat. Jangan bacrit. Jangan banyak khotbah, walaupun saya sedang melatih diri saya. Jangan banyak khotbah. Yang dibutuhkan orang dalam duka, kehadiranmu. Ingat, ketika engkau susah, kehadiran sahabatmu kau butuhkan. Bahkan saya sering menjumpai di dekat peti mayat itu kadang-kadang si ibu yang sudah kehilangan suaminya nangis sama sahabatnya peluk-pelukan. Saya senang lihat itu, biarkan dia nangis. Berarti yang memeluk dia itu adalah sahabatnya. Nangis. Karena itu melepaskan jak stres. Saya menjumpai ada seorang bapak ibu, anaknya 2, suami laki-laki dan perempuan, tabrakan dua-duanya mati. Jadi ketika mayat di rumahnya itu dua-duanya ada anak-anaknya hanya 2 dan dua-duanya meninggal dunia. Itu pun hanya karena pulang kampung. Dan boncengan mau belanja di jalan tabrakan mati dua-duanya. Yakobus 4 ayat 14, tidak seorang pun tahu apa yang terjadi hari esok. Alkitab berkata tidak seorang pun tahu kapan Tuhan Yesus datang. Aku berdoa engkau adalah 5 wanita yang bijak. Bukan 5 wanita yang bodoh. 5 wanita yang bijak, dia menyiapkan minyak. Sehingga kapan datang mempelai laki-laki sudah siap. Yang bodoh, dia gak mempersiapkan minyak. Dia lupa, dia lalai. Saya berdoa. Saudara, saya gak tahu kapan Yesus datang. Gak usah kita sok tahu lah. Kalau ada nges tahu samamu tanggal kedatangan Yesus, itu udah pasti sesat. Gak ada yang tahu kapan Yesus datang. Dia bagikan pencuri tengah malam. Tidak seorang pun tahu. Tugasmu dan tugas saya apa? Berjaga-jaga. Berjaga-jaga lewat apa? Lewat doa, baca Alkitab, beribadah, bekerja yang baik, melakukan yang kudus, melakukan yang benar. Cobalah alangkah baiknya kalau sore ini Tuhan Yesus datang. Paslah detik ini datang Tuhan Yesus. Kan kita nggak tahu, contoh ya. Kalau Tuhan Yesus datang detik ini kan enak kali lah hidupmu, pas di gereja pula. Kemudian terangkat. Tapi kalau kau tidur kan gimana terangkat? Halo? Ayo, siapa yang mau terangkat? Jangan tidur. Nanti tinggal kau kosong gereja ini. Halo, yang di belakang jangan tidur. Dan jangan ribut, jangan ngomong-ngomong kiri kanan. Termasuk yang di depan ini. Nah saudara, saya mau katakan sama saudara. Saya ajak sama saudara supaya saudara berjaga-jaga. Kapan Yesus datang kita tidak tahu.
Tugas kita apa? Berjaga-jaga, berdoa pagi-pagi. Bekerja sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh. Alangkah sedihnya kalau Yesus datang yang kedua kali, engkau lagi berzina di kamar, lagi berselingkuh. Yesus datang, Yesus datang. Kau selingkuhanku, aduh mampus kita. Ampun, ampun, ampun. Kenapa nggak dikasih tahu? Kan sudah aku kasih tahu. Betul? Bilang sebelahnya, udah dikasih tahu pendeta loh, Yesus mau datang. Jangan lagi tidak ada alasanmu. Kemudian engkau lagi nonton pornografi. Lagi sor-sornya nonton pornografi, blue film. Semi blue film. Yesus datang. Alangkah sedihnya hidupmu. Alangkah sedihnya hidupmu. Biarlah Yesus datang ketika engkau sedang ibadah seperti ini. Yesus datang ketika engkau sedang berbuat baik. Yesus datang engkau sedang bekerja, sedang belajar. Dan kalau Yesus datang, dia mengangkat engkau ke sorga karena engkau percaya Tuhan Yesus. Tadi kan rohmu dulu yang ke sorga, baru tubuhmu dibangkitkan dari kematian. Baru orang yang masih hidup yang diangkat. Mengerti ya? Jadi orang yang percaya Yesus, rohnya dulu yang masuk ke sorga, baru tubuhnya dibangkitkan dari kematian ketika Yesus datang yang kedua kali. Dan orang yang masih hidup diangkat. Terangkat dia, rapture. Terangkat oleh karena dia hidup percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan sempurna ya. Kalau sempurna gak ada di antara kita yang selamat. Pasti ada kekurangan kita. Dan ketika engkau sampai ke sorga, tugasmu apa? Di sorga tugas kita memuji Tuhan. Menyembah Tuhan. Beraktivitas. Ingat, doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berarti suasana bumi ini ada di sorga. Di bumi ini ada pekerjaan, di sorga pun ada pekerjaan. Memerintah. Jadi di sorga kita bukan hanya diam-diam, ada pekerjaan kita. Ada pujian penyembahan. Makanya latihlah dirimu pujian penyembahan di bumi ini. Sehingga ketika masuk sorga kau gak stres. Saya lalak pujian penyembahan. Pagi pujian penyembahan. Baru kau angkat tangan sama Rasul Paulus. Rasul Paulus, aku bertanya dulu. Karena dia pula WL waktu itu. Yang khotbah Rasul Petrus. Ini contoh ya. Bisa jadi. Kan petugasnya kita-kita semua. Pendeta Suheri Gultom penerima tamu. Dan kau jarang pula pujian penyembahan. Kau bingung. Kau, ya Tuhan. Latihan. Bilang sebelahnya, latihan. Supaya jangan bengong kau di sorga. Bilang sebelahnya, supaya jangan bengong di sorga. Sampai di sorga nanti kau bengong. Saya lalak pujian, oh Tuhan. Wifi, internet, password. Baru pas nanti Rasul Petrus khotbah, dilihat ada yang tidur-tidur. Dipanggil, kau jemaat mana? GBI Pelita, aku GBI Medan. Mana gembalamu, penerima tamu itu? Nah, dipanggillah saya. Kenapa dari gerejamu? Kalau enggak T pertama tertidur, T yang kedua adalah apa? T yang kedua terbengong, terdiam. Jadi kan ada orang dengar khotbah, awal-awalnya serius, lama-lama dia dibawa oleh hadirat. Yang kedua, ada juga memang matanya terbuka, tapi udah lari entah kemana-mana pikirannya. Ayam penyet lah, pangsit lah, udah pikirannya. Jangan panggil, udah 5 jemaatmu kulihat, 5-5-nya begitu. Apa yang kau ajarkan? Aku gak ngajar gitu loh. Aku ngajarkan apa? Berjaga-jaga senantiasa. Latih dirimu, latih. Latih dirimu beribadah. Dan di sorga tidak ada kawin mengawinkan. Kalau mau kawin cepat di bumi ini. Di sorga tidak ada kawin mengawinkan. Di sorga tidak ada. Tapi bukan harus kau paksakan. Tidak. Karena menikah itu adalah
sangat hati-hati memilih pasangan seumur hidup sampai maut memisahkan. Di sorga itu yang ada adalah pujian penyembahan, ada sukacita. Nggak ada lagi ratap tangis, nggak ada lagi itu galau. Nggak ada lagi yang namanya kesedihan. Di bumi ini ada ratap tangis. Di sorga itu sangat indah. Sangat hartanya penuh dengan emas, marmer, kilauan-kilauan yang mahal. Di Wahyu dikatakan sangat begitu luar biasa. Makanya jangan bangga dengan emasmu di bumi ini. Ada seorang yang masuk ke sorga, dia sudah capek cari uang di bumi ini. Alkitab bilang engkau lahir tidak membawa apa-apa, engkau mati tidak membawa apa-apa. Kita ayat lebih jelas. Engkau lahir tidak membawa sehelai benang, mati tidak membawa sehelai benang. Kalian jumpa video viral pendeta yang melarang dimasukkan tas ke dalam peti mati. Ini kan kontroversial. Ada yang menolak, ada yang mendukung pendeta, ada yang menolak pendeta. Kulihat 50-50 ini di sosial media TikTok viral. Alkitab memang udah jelas, Pak Pendeta itu benar dari sisi teologianya. Bahwa memang kita nggak perlu bawa apa-apa. Untuk apa? Saya bawa jam. Kalau saya mati, kasihlah sama Bang Gama ini. Nggak ada jamnya itu. Kasih kalau saya mati, ngapain aku bawa? Mana lagi ada opung saya yang meninggal dunia. Dia suka minum Pigor. Tempat dia minum Pigor itu datang sambil nangis. Inang, Om Madiho katanya. Masukkanlah Pigor itu di petinya. Itu kuliah langsung. Dalam hatiku, mabuk lopung kini kupikir. Sudah begu, mabuk lagi kan repot kita. Kepercayaan yang sesat ini banyak. Pesanku samamu, kalau engkau meninggal dunia, tinggalkan semua. Nggak usah. Bahkan ada orang yang mulia hatinya, jantungnya pun dikasih sama orang, didonorkan. Lihat Amerika, Eropa, paling banyak itu ginjalnya kasih. Bukan dijual. Dia bilang sama siapa yang menggunakan ambil ginjalku, kasih. Ya toh juga jadi busuk. Ketika dibangkitkan tubuhnya, akan mendapat ginjal baru. Akan mendapat yang baru. Sehingga saudara, cari apa di dunia ini? Cari Tuhan. Engkau tidak bisa membawa apapun yang kau cari di bumi ini. Jangan banggakan saudara. Pesan saya sebagai hamba Tuhan. Jangan biasakan. Makanya pendeta itu marah. Menegur dengan tegas. Mungkin bagi saya mungkin cara komunikasi aja diperbaiki. Itu aja mungkin dari saya. Kalau cara komunikasinya diperbaiki mungkin lebih elegan. Itu sih masukan saya. Pendapat pribadi saya. Tapi teori Alkitabnya benar. Mana lagi kok orang kita Batak ya. Rata-rata kalau dia saur matua, sari matua. Itu terjadi di keluarga saya. Saya ingat betul ketika opung saya meninggal. Itu saya yang udah lebih tua dari saya. Keluarkan semua. Yang kuning-kuning. Aku bingung karena aku masih SMA situ. Apa yang kuning-kuning? Mas rupanya. Mas pakai mas. Supaya jangan malu kita gultom jangan malu. The gultoms. Harkat martabat the gultoms. Peparan opung marisi. Jangan malu, ayo semua keluarkan yang kuning-kuning. Waduh, baru aku tahu mas semua. Saya lihat di kamar. Mereka, mas. Itu serius loh. Aku gak tahu di kampungmu. Ini cerita pribadi ya. Saya gak tahu, lihatlah. Di acara kematian pun masih pamer. Ini yang kusedihkan. Jangan terjadi bagimu. Apa gunanya? Bayangkanlah kalau nanti sambil mengandung dia. Disinilah mayat itu. Inang amateho. Gelangnya bunyi 10. Kurasa yang mati ini pun ditamparkan tangannya. Terganggu mati beko. Nggak tahu mudum. Igo raiho muse. Terganggu aku mati. Udah enak tidur. Kau bangunkan lagi.
Nggak usah lah pamer. Nggak usah pamer kalau kau ke gereja, nggak usah. Nggak usah. Rasul Paulus bilang kekayaan dunia ini sampah. Sampah emas itu. Di hadapan Tuhan. Karena itu nggak dipakai apapun oleh Tuhan. Kecuali kau persembahkan untuk yang baik. Kalau untuk gaya-gaya nggak usah lah. Ada seorang bernama Ramses Simanung Khalid. Dia capek cari uang. Malaikat bilang, Ramses kau masuk surga. Karena kau percaya Yesus. Nego lah dulu. Malaikat masuknya. Nego apa? Mobilku udah kutinggalkan. Harta rumahku itu 10 miliar kutinggalkan. Bisa enggak benda favoritku yang selama ini kubanggakan, yang selama ini ku cari lah. Ya anggaplah itu kenang-kenangan oleh-oleh dari Portibion. Apa rupanya itu? Diambilnya dari kantongnya. Sebongkah emas. Ini emas ini. Bisa lah ya. Malaikat bilang, untuk apa? Di sorga lebih dari itu. Kenang-kenangan. Tetaplah di bandar Siman Kelit ini. Ini contoh ya, contoh. Nah, bandar ini contoh. Tolonglah. Apa lawan? Sikitnya ini, apalah beratnya ini. Ku pegang pun katanya. Aduh, bandal kailah kau. Hanya karena kasih karunia lah kau diselamatkan. Kalau melihat jogalmu kau nggak selamat kau sebenarnya. Ya udahlah ya, ku bawa lah ya. Ya udah masuklah dia. Masuk makin dalam ke sorga dilihat dia. Jalannya semua emas. Dindingnya semuanya berlian marmer yang sangat mewah-mewah. Emas semuanya, emas semuanya. Dia mulai gemetar emasnya ini. Oh Tuhan, gak ada gunanya rupanya emas yang kubawa ini. Dan aku emas, jalanku pun emas. Udah mau dibuangnya lah ke buang tempat lain. Ada tulisan di situ, jangan buang sampah sembarangan. Jadi kuapakan lah ini. Gak bisa. Ada orang bangga kali dengan emas. Yang seharusnya marganya marga gultom karena giginya emas, digantinya jadi lubis. Jadi bernampak semua. Kan kalau marga buru apa kau? Gultom. Kan nggak nampak emasnya. Jadi supaya nampak digantinya lubis. Jadi nampak 3 emasnya. Ada orang yang bangga kali dengan emas. Kalau kau punya benda-benda mewah, jangan pamerkan. Makin rendah orang melihat. Kalau engkau punya emas, nggak usah pura-pura gini-gini tanganmu, nggak usah, biasa saja. Penyembahan kau nanti putar-putarkan begini-begini, nggak usah, nggak ada gunanya. Hartamu yang terbaik itu adalah imanmu, karaktermu. Kalau engkau pun punya pendapatan sekian, jangan pamer di sosial media. Lihat yang terjadi, dibunuh sekeluarga. Hanya gara-gara pamer, hartaku sekian. Saya bukan salahkan kalau engkau upload di mana kau berada hal yang bagus. Tapi memberitahukan ini pencapaianku, ini yang kudapatkan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kebanggaan anak Tuhan Yesus hanya satu. Dia bangga namanya tertulis di kitab kehidupan di sorga yang kekal. Jangan pernah bangga dengan harta yang kau miliki. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Kematian adalah keuntungan bagi orang yang hidupnya bagi Kristus. Tapi kematian adalah kecelakaan atau cilaka atau hal yang buruk bagi kita kalau kita di luar Kristus. Kalau hidupmu dalam Kristus, kematian itu keuntungan. Karena itu adalah awal kehidupan kekal. Kematian bukan akhir segala-galanya. Sehingga yang benar itu di papan bunga adalah selamat jalan ke rumah Bapa di sorga. Semalam saya dari Jakarta ke Medan. Selamat jalan ke Medan. Saya tinggalkan Jakarta pulang ke Medan. Itu artinya. Kalau saya meninggalkan dunia pergi ke sorga. Selamat jalan ke rumah Bapa. Jadi aku bukan mati. Pindah tempat. Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Orang yang dalam Kristus tidak akan mati selama-lamanya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, teruskan,
Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Terus. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Berapa banyak yang percaya tidak akan mati selama-lamanya? Yang gak angkat tangannya gak mengerti kok begini Tuhan Yesus. Tolonglah. Ngapa lalu jauh Mekah? Kan bukan aku yang bilang itu. Alkitab. Percayakah engkau tidak akan mati selama-lamanya? Percaya? Percaya dong. Kenapa percaya? Yang mati kita itu kan tubuh kita. Roh kita nggak pernah mati. Kan tadi saya bilang kalau engkau mati dalam Tuhan, saya mati dalam Tuhan, rohku langsung ke sorga. Dan ketika Yesus datang kedua kali, tubuhku dibangkitkan. Disatukan dengan rohku. Sehingga Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Lahir indah waktunya, mati pun indah waktunya. Ada waktunya tertawa, ada waktunya menangis. Aku bersyukur engkau waktunya sekarang tertawa. Nanti berapa waktu kemudian ada waktunya menangis. Bahkan ia memberikan apa? Ia memberikan apa? Kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sehingga saya mau katakan, Tuhan Yesus yang ada di hatimu itu adalah benih kekekalan. Katakan benih kekekalan. Siapa yang percaya di hatinya sudah ada Tuhan Yesus, berarti dalam hatimu ada benih apa? Kekekalan. Kekal arti apa? Selama-lamanya. Maka dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ketiga. Dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sekarang Tuhan Yesus berada di mana? Di sorga, betul? Roh Kudus dicurahkan di hatimu. Halo? Saudara harus paham. Tuhan Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga. Dan dia naik ke surga. Dan Roh Kudus dicurahkan. Pentakosta. Tuhan Yesus ada di sorga. Dan apa kata Tuhan Yesus? Aku di sorga dan aku mau engkau di sorga. Maka dia akan datang menjemput. Dia akan datang menjemput orang yang percaya. Yang mati duluan dibangkitkan. Yang masih hidup akan diangkat hidup-hidup. Rapture. Pengangkatan. Di awan-awan kemuliaan. Maka di dalam kekristenan ada kepastian keselamatan. Di dalam kekristenan tidak abu-abu sorga. Sorga itu sesuatu yang pasti. Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28 dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka, sama-sama, dan mereka. Ada kata pasti? Ada kata pasti? Hafal ini. Bilang sebelahnya hafal itu. Ayat berapa? Yohanes 10 ayat 28. Nanti kalau kau pulang, beberapa di antaramu kulihat wajah-wajah ayam penyet sama pangsit atau ifumi. Up to you. Tapi sebelum kau makan itu, kau ucapkan dulu Yohanes 10 ayat 28. Pasti diselamatkan selama-lamanya. Ayat berapa? 10 ayat 28. Nanti tolong para pelayan jangan ada satu pun pulang sebelum mengucapkan itu lewat kaca. Yohanes 10 ayat 28. Pasti diselamatkan selama-lamanya. Amin. Itu ayat ini pun kan hafal. Supaya nanti kalau kalian tanya, kan kalau meninggal kemana? Enggak tahulah, tergantung timbangan. Capek kali lah. Lo janai. Ada loh agama yang mengajarkan timbangan, betul? Timbangan amal dengan perbuatan baiknya atau perbuatan jahatnya ditimbang-timbang. Enggak. Tuhan tahu ada dosa. Tuhan tahu ada kekuranganmu. Tapi yang kau selamatkan bukan karena perbuatanmu.
tapi oleh karena kasih karunia. Tapi orang yang mengenal kasih karunia, tandanya berbuat baik. Nah, ini pahami ya. Saya tadi katakan, saya diselamatkan, kita diselamatkan oleh karena apa? Karunia. Tapi orang yang hidup dalam kasih karunia adalah orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat benar. Gak percaya engkau katakan, oh aku hidup selamat oleh karena kasih karunia. Kerjaanmu pornografi, kerjaanmu selingkuh. Gak percaya. Tapi kalau engkau pun jatuh di situ, gelisah hatimu. Itu tanda anak Tuhan Yesus. Kalau engkau buat dosa gelisah. Kalau kau bohong, kok bohong aku ya. Kalau kau menggosip orang, memarahi orang, aduh kok gue gosipi dia ya. Itu tanda anak Tuhan. Itu anak Tuhan itu kalau dia buat dosa gelisah. Tapi kalau dia tidak anak Tuhan, buat dosa bebas saja. Dia merasa tidak bersalah. Anak Tuhan itu ada tanda anak Tuhan. Bukan sekedar engkau berkata, oh ada Tuhan Yesus di hatiku, anak Tuhan, dan aku pasti ke sorga. Tapi ucapanmu bohong, engkau menyakiti, engkau tidak mengampuni. Ingat, kalau engkau tidak mengampuni, Bapa pun tidak mengampuni. Pesanku sama saudara, selagi masih ada kesempatan ini, saudara bersiap-siaplah. Yang terakhir, di dalam poin yang kedua adalah Tuhan menghiburkan setiap kita yang penderitaan. Kita akan dihiburkan Tuhan. Ketika ada orang yang meninggal, itu sangat sedih. Pesanku sama saudara, kalau itu sahabatmu, usahakan datang. Usahakan datang. Kalau itu dekat samamu, usahakan datang. Ada banyak orang di grup WA, kalau meninggal pun seseorang hanya RIP, rest in peace, RIP. Ada yang lebih tambah lagi, turut berduka cita. Sahabat, kalau itu sahabatmu, pesanku samamu, enggak cukup hanya di grup. Kalau itu teman baikmu, usahakan datang. Peluk dia. Karena yang paling sedih dalam dunia ini salah satu adalah kehilangan orang yang dicintai. Meninggal papa, meninggal ibu, meninggal anak, meninggal orang yang kita cintai, itu sangat sedih. Maka saat itu ada Roh Kudus yang menghiburkan. Saya pun melatih diriku sebagai pendeta untuk hadir itu. Amsal katakan, lebih baik berkunjung ke rumah duka daripada berkunjung ke rumah pesta. Kenapa ke rumah duka? Karena di dalam rumah duka itu ada pembelajaran. Sehingga ketika engkau melihat orang yang terbujur kaku, engkau diingatkan Tuhan, engkau pun akan seperti itu. Engkau pun akan seperti itu. Saya sering diingatkan Tuhan. Besok kita hidup pun gak tahu, saudara. Maka kalau hari ini kau hidup, mengampunilah. Udahlah. Maafkanlah temanmu si Feni. Maafkanlah temanmu yang menyakitimu, yang melukaimu, mengecewakanmu. Selagi masih ada waktu. Tinggalkan dosa. Tinggalkanlah kenajisan. Tinggalkanlah kebohongan. Tinggalkanlah pornografi. Tinggalkanlah sandiwara dalam ikut Tuhan. No sandiwara. Gak ada gunanya bersandiwara ikut Tuhan. Apa gunanya dilihat orang kita baik-baik, tapi asli kita dendam, benci, marah, hidup dalam perzinahan, kenajisan, selingkuh, mencuri, berbohong. Hei, mari kita wake up. Tinggalkan semua itu. Kalau masih ada waktu saat ini, Tuhan akan mengubah hidup kita. Hiburkan orang yang berduka. Peluk, biar dia nangis. Kalau dia perempuan dengan perempuan, nangis. Saya gitu, kalau dia seorang bapak dekat dengan saya peluk, dia nangis sebentar. 15 detik dia nangis sambil dia peluk. Ingat, ketika engkau dibangkitkan, kau akan bersatu kembali di sorga. Bertemu dengan orang-orang yang kau cintai. Amin. Aku tahu beberapa di antaramu udah kehilangan papa, kehilangan ibu yang meninggalkan engkau. Dengan iman, engkau juga akan menyusul ke sana. Kita pun akan menyusul ke sana. Bapak saya tahun 86. Sampai saya pernah mimpi berkali-kali. Karena waktu itu saya masih SMA kelas 1. Saya bermimpi bahwa dia ajak saya jalan-jalan. Saya masih teringat. Kadang-kadang di dalam mimpi itu saya nangis.
Saya terbangun. Kadang-kadang kalau saya lihat ada seseorang mirip bapak saya, lepas rinduku. Ada seorang ibu, di viral di sosial media. Seorang anak muda di pasar, jualan. Ibu ini lewat belanja. Kalau dia lihat yang jualan itu persis dengan anak laki-lakinya. Di tempat itu dia nangis. Dan kemudian yang jualan ini kebingungan. Kenapa ibu nangis? Engkau mirip anak saya. Persis anak saya. Udah 3 tahun anak saya meninggal. Seumurmu. Bisakah saya memelukmu sebentar? Melepaskan rinduku. Ya, dia izinkan. Itu viral. Saya lihat dia izinkan. Dipeluk. Dia nangis. Yang si anak ini pun ikut sedih. Orang-orang lain kebingungan. Ada apa? Karena dia teringat. Orang yang kau cintai yang mendahului engkau. Engkau pun akan menyusul ke tempat dia. Asal dalam Tuhan Yesus. Amin. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Di dunia ini tempat sementara. Kita ini seperti ibarat check-in di hotel, check out besoknya. Saya berapa kali check-in di hotel dalam beberapa waktu ini. Check-in di hotel dan check out. Tuhan ingatkan di hati saya. Ketika saya check-in, beginilah kau di bumi. Engkau check-in di bumi, bentar lagi kau check out. Setiap kita akan check out. Kita akan keluar meninggalkan dunia ini. Kalau ada waktumu hidup saat ini, udahlah. Jangan sombong, rendah hati, minta maaf. Berdamailah, rukunlah, usahakan rukun. Berrukun damai itu gak jadi dengan doa saja. Harus usaha. Saya tidak bisa hanya dengan doa saya rukun damai istri saya. Saya usahakan habis-habisan. Dan Tuhan mampukan. Usahakan rukun damai. Berhentilah bertengkar. Biarlah sorga di rumahmu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.